Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama saya, Brother Tony, di Renungan Harian Kristen hari ini. Di mana hari ini saya angkat suatu tema, konsep asal sedikit banyak. Sedikit banyak dalam hal apa saudara? Ya nanti kita akan bahas. Konsep asal sedikit banyak pasti masuk surga. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan, tolong agar kami mengerti firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Bukakan mata dan pikiran hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertama kita coba satukan dahulu sudut pandang kita bahwa pada dasarnya kita ini adalah manusia yang tidak ingin mengutamakan Tuhan, ingin hanya berjalan menurut kehendak kita. Inilah kecenderungan dosa, sifat dasar kita yang sudah kita warisi dari nenek moyang kita Adam. Kita sudah ber-DNA dosa. Yang kedua, kita memiliki sifat yang berpusat pada diri sendiri. Sulit untuk kita benar-benar menyadari, mengakui atau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Ini yang Alkitab ajarkan, ingatkan kepada kita. Yang ketiga, sifat karakter dan konsep nilai hidup kita yang sudah dibentuk dari sejak kecil, dengan semakin bertambahnya umur kita, maka udah sangat sulit lagi untuk diubah. Saudara, Alkitab mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Tindakan kita mencerminkan apa yang tersimpan dalam hati kita. Jadi, tindakan kita pasti erat kaitannya dengan hati kita. Saudara, kalau hati itu kita bagi dalam 3 bagian, yaitu pikiran, perasaan, dan hasrat, dengan melihat gambar PowerPoint ini, saudara bisa mengerti bahwa misalkan di dalam pikiran kita sudah ada tertanam nilai-nilai hidup, misalkan harus punya A, maka perasaan kita itu akan puas kalau kita memiliki A, barang A itu, dan tidak akan puas kalau tidak memilikinya. Hasrat kita akan semakin fokus hidup kita untuk mengejar karena kita ingin punya A tersebut. Misalkan saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, saya ingin di dalam pikiran saya itu misalkan tersimpan tanpa saya sadari ada ingin diakui orang, ingin diterima oleh orang, ingin disukai orang. Maka itulah yang menjadi nilai hidup saya di pikiran saya. Maka perasaan saya akan puas kalau saya lihat ada orang mendengar khotbah saya dengan serius dan banyak sekali jemaat saya, dan hasrat saya juga akan semakin berkobar-kobar, mendorong saya untuk semakin giat pelayanan. Karena saya sudah semakin banyak orang menyukai saya, maka perasaan saya tenggelam di dalam konsep nilai hidup yang saya miliki di pikiran saya. Jadi saya akan menjadi orang di mata orang adalah sebagai seorang pendeta yang sungguh-sungguh. Misalkan saudara di pikiran saudara mengatakan nilai hidup ini atau punya konsep, saya mau dengar renungan harian di YouTube tapi yang ada musiknya, alunan musiknya, supaya pikiran saya bertambah tenang. Maka perasaan saudara pasti akan merasa tenang dan nyaman dan tersentuh kalau saudara mendengar khotbah-khotbah yang diiringi instrumen musik lagu-lagu rohani. Nah, hasrat saudara ya pasti hanya memilih dengar renungan yang ada instrumen musiknya. Kalau nggak ada ya saudara kurang berhasrat, kurang ingin mendengar. Pasti hanya sekedar lihat sebentar terus ya sudah. Inilah saudara. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati tindakan kita itu suatu cerminan dari hati kita. Saudara, mulai kita masuk dalam pembahasan tema hari ini. Kita mengenal apa itu konsep agama yang pada umumnya orang miliki. Tentu hari ini kita hanya membahas secara garis besar saja. Orang beragama karena ingin tujuannya memperbaiki jalan hidup dan memberikan kepastian akan masuk surga. Di awal kita
memilih suatu agama mungkin karena faktor keluarga, lingkungan ya. Jadi kita hanya percaya saja. Papa mama katakan percaya apa? Siapa Tuhan? Ya kita percaya saja. Ada orang yang memang di awalnya itu dia melihat dulu, alami mujizat dulu misalkan, baru dia mau percaya. Dan selanjutnya dalam kehidupan kita beragama itu, karena kita sudah punya suatu kepastian yang kita pilih agama ini akan menolong kita masuk surga, maka umumnya kita di tengah-tengah atau di dalam hidup keagamaan kita punya suatu konsep asal sedikit banyak. Asal sedikit banyak saja, misalkan berbuat baik, ya kan kita merasa kita bukan orang yang sempurna, pasti ada baiknya, ada ya buruknya, tapi minimal saya ada berbuat baik. Ada rajin ibadah, sekalipun nggak rutin, ada tahu ngerti Alkitab, sekalipun sudah menyeluruh, ya itu pasti membuat saya masuk surga. Dan yang kedua, saya tidak murtad. Sekalipun saya alami kesulitan, tapi saya tidak murtad. Ingat saudara, manusia pada umumnya akhirnya akan bisa menerima suatu keadaan. Karena memang manusia punya kemampuan untuk beradaptasi dengan kesulitan. Orang kenapa bisa bertahan hidup di Afrika yang begitu kering, dia bisa hidup di tengah-tengah lingkungan yang kurang higienis, ya karena punya adaptasi, punya kemampuan beradaptasi. Nah orang juga sekalipun dalam kesulitan, dia tetap berpegang dengan agamanya ya karena dia sendiri punya kemampuan untuk beradaptasi dengan kesulitan. Karena dia punya harapan yang pasti, asal saya tidak murtad, pasti saya masuk surga. Jadi sangat sulit menginjili orang. Ini sebabnya saudara, karena dia punya konsep, yang penting saya tidak murtad, pasti masuk surga. Nah, apa yang Alkitab ajarkan? Alkitab ajarkan bahwa kalau di pikiran kita sudah punya konsep agama seperti ini saudara ya, maka tentunya perasaan kita akan tenang, kita akan biasa-biasa saja ikut Tuhan. Karena sudah ada kepastian masuk surga. Karena konsep agamanya seperti yang saya katakan di sini, asal sedikit banyak dan asal tidak murtad. Hasrat kita, gairah kita mencari Tuhan, apakah bisa sungguh-sungguh? Tidak, karena Alkitab mengatakan kalau konsep kamu konsep dunia, kalau kamu mengasihi dunia maka tidak mungkin mengasihi Allah. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Jadi kalau kita masih belum diperbaharui secara pikiran kita lewat kuasa Roh Kudus, kita belum benar-benar hati kita berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya maka otomatis hasrat kita akan lebih condong ke yang ke dunia, nggak mungkin ke Tuhan. Karena di awal pikiran kita punya konsep ikut Tuhan itu konsep yang salah. Mari saudara, kekristenan itu kita lihat konsep kekristenan yang sesungguhnya yang diajarkan Alkitab. Satu, harus sungguh percaya. Tidak boleh main-main dan tidak perlu lihat dulu. Karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Ikut Tuhan selanjutnya harus segenap hati. Coba saudara perhatikan ayat-ayat berikut. Di dalam 2 Petrus dikatakan, orang yang menantikan Tuhan harus hidup suci. Tidak bercacat celah. Harus segenap hati, sepikiran dan jiwanya. Matius 5 dikatakan hidup keagamaan kita itu harus lebih serius dari orang ahli Farisi dan ahli Taurat. Paulus katakan harus persembahkan tubuh. Itu baru ibadah sejati. Tubuh yang kudus, yang suci, yang berkenan. Kalau enggak sejati saudara. Yesus juga tidak sembarangan percayakan dirinya pada orang-orang yang ikut dia, yang memuji dia, mengatakan saya percaya Yesus. Itu Yohanes pasal yang kedua. Coba saudara perhatikan ayat-ayat ini kembali. Dan yang terakhir, ketiga, memang masuk surga. Bisa masuk surga, tapi ingat Tuhan yang berdaulat, yang menentukan, bukan kita. Bukan atas dasar pertimbangan kita. Saudara, ini yang terakhir kita patut renungkan dalam-dalam. Kenapa orang Kristen tidak mempersoalkan bahwa ada persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan saat duduk merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kenapa orang Kristen tidak berusaha untuk hidup benar seperti yang Alkitab tadi katakan, kudus dan tidak bercacat celah? Ya karena kita punya konsep sedikit banyak ada lakukan. Ya sudah,
sudah cukup memastikan kita masuk ke dalam surga. Perhatikan Efesus pasal 4 ini saudara, ayat 17-19. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Saudara perhatikan, kalau hati kita, perasaan kita tidak dibentuk di dalam kerutinitasan kita mencari Tuhan, kita rutinitas baca Alkitab, dengar khotbah di YouTube, karena di YouTube juga sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan khotbah yang membangun, yang bagus. Saudara memfokuskan hidup saudara mencari persekutuan dengan Tuhan. Saudara menenggelamkan perasaan saudara hanya ingin dipuaskan ada hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak seperti ini, maka hati nurani saudara akan semakin mati. Tidak peka lagi dengan teguran Tuhan. Saudara lebih berdasarkan condong dengan penilaian pikiran saudara. Tapi ingat, pikiran kita kalau belum diperbaharui Roh Kudus, nilai hidup kita pasti salah. Kalau nilai hidup kita salah, Tuhan tidak berbicara langsung dengan kita lewat remanya, lewat wahyunya, bagaimana kita bisa bertambah mengenal Tuhan? Apalagi kalau konsep hidup kita ya biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu serius mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Maka kita akan semakin bertambah bodoh dalam kerohanian kita. Bagaimana kita bisa katakan kita mengasihi Tuhan kalau kita kurang mengenal Tuhan? Dan di saat hati nurani kita tidak ada di dalam pimpinan, bimbingan Roh Kudus, maka hati kita akan semakin keras. Dikatakan semakin gelap. Dan kita akan semakin menyerahkan hasrat kita, hidup kita, semangat hidup kita lebih condong kepada hawa nafsu. Ini semua dimulai dari kita hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Saudaraku, hasrat kita tidak akan mungkin ikut bimbingan Roh Kudus karena di pikiran kita nilai hidupnya salah. Hawa nafsu duniawi menjadi harus ada di dalam konsep nilai hidup kita, di pikiran kita. Maka gairah hidup kita pasti condong ke sana. Mari hari ini kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mintalah Tuhan membukakan rahasia kebenarannya lebih banyak lagi. Manfaatkan waktu, seriuslah dengar khotbah pendeta saudara, gembala saudara, dan di YouTube juga ada khotbah-khotbah yang membangun. Mulailah mendengar khotbah dengan berdasarkan hati nurani saudara juga, yang mau dibentuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita mau mengintrospeksi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami Tuhan untuk mau dibentuk menjadi murid-Mu. Tolong Tuhan, kami melihat nilai-nilai hidup kami yang salah. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan hati kami, menerangi hati kami, agar kami Tuhan benar-benar hidup kembali masuk di dalam kehendak-Mu. Kiranya kuatkan kami di dalam kelemahan kami, di dalam kesulitan hidup kami. Biarkan kami mendapat hikmat daripada Engkau. Kami ingin bangkit Tuhan di dalam kesulitan kami, tapi kami ingin hidup berkenan di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami iman yang cukup Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk kami menjadi manusia baru kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.